sangat mematikan, ini 6 pasukan elit TNI yang disegani dunia. Pasukan elit TNI masyhur di dunia kemiliteran. Kemampuan yang dimiliki oleh setiap personil membuat pasukan ini dihormati sekaligus ditakuti. Harus berpikir 1000 kali untuk menghadapi mereka. Setidaknya ada 6 pasukan elit TNI, masing-masing memiliki spesifikasi kemampuan dan tugas yang berbeda. Pasukan khusus pada masing-masing matra, TNI AD, TNI AL, TNI AU, sengaja dibentuk untuk menghadapi kondisi dan keadaan tertentu. 1. Kopassus. Kopassus merupakan satuan komando tempur yang dimiliki TNI Angkatan Darat. Prajurit Kopassus memiliki kemampuan khusus gerak cepat dalam menembak, pengintaian, dan anti-teror. Prajurit Kopassus mudah dikenali dengan baret merah yang disandang, sehingga populer disebut pasukan baret merah. Moto pasukan khusus ini berani, benar, dan berhasil. Cikal bakal Kopassus adalah Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3, Siliwangi. Pasukan ini dibentuk oleh Kolonel A.E. Kawilarang untuk menumpas gerakan Republik Maluku Selatan pada 16 April 1952. Seiring tahun, Kesko TT berubah. Nama menjadi Korps Komando Angkatan Darat, Resimen Para Komando Angkatan Darat, Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat, Komando Pasukan Sandi Yuda, dan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Sejak 25 Juni 1996, Kopassus memiliki 5 grup, yaitu Grup 1 Para Komando berlokasi di Serang, Banten, Grup 2 Para Komando berlokasi di Kartasura, Jawa Tengah, Grup 3 Pusat Pendidikan Pasukan Khusus berlokasi di Batu Jajar, Jawa Barat, Grup 4 Sandi Yuda berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur, Grup 5 Anti Teror berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur. Berbagai operasi berhasil dilakukan oleh Kopassus, seperti penumpasan DITII, Operasi Militer PRRI Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, penumpasan G30 SPKI, Operasi di Irian Barat, serta Operasi Seroja di Timur Timur. Selain itu, juga berhasil melakukan operasi pembebasan sandera di Bandara Don Mueang, Thailand, Operasi GPK di Aceh, Operasi pembebasan sandera di Mapenduma, Operasi pembebasan sandera perompak Somalia, serta berbagai operasi militer lainnya. 2. Kopaska. Kopaska merupakan pasukan khusus yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Komando Pasukan Katak berdiri atas arahan Soekarno untuk mendukung kampanye pembebasan Irian Barat pada 31 Maret 1962. Kopaska memiliki tugas untuk menyerang kapal dan pangkalan musuh untuk menghancurkan instalasi bawah air, penyiapan perebutan pantai, dan operasi pendaratan berkekuatan amfibi. Kopaska memiliki semboyan Tenhana Wigna Tansirna, artinya tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi. Untuk menyatukan kekuatan Kopaska yang tersebar di Indonesia, TNI AL membentuk Pusat Komando Pasukan Katak, masing-masing Satuan Komando Puskopaska Armada 1, Satuan Komando Puskopaska Armada 2, Satuan Komando Puskopaska Armada 3. Kopaska telah berhasil melakukan operasi militer seperti pembebasan Papua Barat, operasi khusus Dikis Bajak, operasi khusus Lusitania Espresso, dan berbagai jenis operasi lainnya. 3. Denjaka. Detasmen Jalamangkara merupakan detasmen penanggulangan teror aspek laut. Denjaka adalah satuan gabungan personil Kopaska dan Batalion Intai Amfibi Marinir AL. Pada 4 November 1982, TNI Angkatan Laut membentuk pasukan khusus AL. Tujuannya untuk menanggulangi segala bentuk ancaman aspek laut seperti terorisme, sabotase, dan ancaman lainnya. Seiring perkembangan, Kasal Laksmana TNI Muhammad Romli menyurati Panglima TNI soal keinginan membentuk Detasmen Jalamangkara atau disingkat Denjaka. Keinginan itu disetujui Panglima TNI dan 13 November 1984 resmi Denjaka dibentuk. Detasmen ini menjadi satuan anti-teror di bawah komando pelaksana Korps Marinir untuk melaksanakan operasi anti-sabotase, anti-teror aspek laut, anti-bajak pesawat udara, perang kota hutan, pantai, laut, dan intelijen. Denjaka yang mengenakan seragam warna hitam dan memakai baret ungu memiliki moto Satyawira Dharma. 4. Paskasau. Korps Pasukan Khas merupakan satuan khusus di TNI Angkatan Udara. Paskas adalah pasukan yang bersifat infanteri dan format organisasi tempur yang memiliki khas bagi kebutuhan matra udara. Paskas memiliki moto karmanya Fadikaraste Mafalasu Kadancana yang berarti bekerja tanpa menghitung untung dan rugi.
Satuan ini berdiri atas usulan dari Gubernur Kalimantan Pangeran Insinyur Muhammad Nur yang mengajukan permintaan kepada AWRI mengirimkan pasukan payung ke Kalimantan untuk berbagai tugas pada 1947. Pada 17 Oktober 1947, 13 orang dipersiapkan untuk terjun di kota Waringin. Mereka semuanya belum pernah mendapat pendidikan secara sempurna tentang terjun payung ini, kecuali teori dan latihan darat saja. Tanggal penerjunan ini kemudian dijadikan sebagai hari jadi Paskas TNI AU. Keputusan ini dibuat berdasarkan keputusan Menpan nomor 54 tahun 1967 tanggal 12 Oktober 1967. Operasi Kota Waringin ini menjadi catatan sejarah sebagai operasi pertama pasukan payung di Indonesia. 5. Tontaipur. Peloton Intai Tempur merupakan pasukan berkualitas intelijen tempur Kostrad. Pembinaan satuan berada di Yon Satria Sandi Yuda dalam pengoperasian di bawah kendali Panglima Kostrad yang berkemampuan Trimatra. Tujuan pembentukan Peleton Taipur ini untuk melatih dan membentuk personil Kostrad menjadi prajurit Taipur yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi di berbagai bentuk medan baik di laut, hutan, gunung, dan perkotaan. 6. Yontai VIP. Batalion Intai Amfibi merupakan satuan elit Korps Marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi dan pengintaian khusus. Kesatuan ini sebanding dengan halnya Grup 3 atau Sandi Yuda Kopassus dalam jajaran TNI Angkatan Darat. Dahulunya, satuan ini dikenal dengan nama KIPAM atau Komando Intai Para Amfibi. Untuk menjadi anggota Yontai VIP, calon diseleksi dari prajurit marinir yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Salah satu program latihan bagi siswa pendidikan Intai Amfibi berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. Dari satuan ini kemudian direkrut lagi prajurit terbaik untuk masuk ke dalam Datasmen Jalamangkara atau Denjaka, pasukan elit TNI Angkatan Laut.